Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari seorang pria bernama Jason Derek Brown yang merupakan buronan top 10 besar FBI. Film pun dimulai dengan menampilkan kejadian pada tanggal 6 November 2004. Ketika itu, seorang pria bernama Jason dengan mobil Cadillac mewahnya tiba di sebuah pegadaian untuk menjual beberapa barang yang baru saja dirampoknya. Saat dia memasuki toko, dia memulai drama emosionalnya di depan pemilik toko sambil memberinya jam tangan dan juga cincin, sambil berkata tentang orang tuanya yang telah meninggal, yang kini telah meninggalkan beberapa barang-barang tersebut untuknya. Dia memberitahu pemiliknya betapa dia sangat membutuhkan uang itu. Pemilik toko menawarkan uang sebanyak $1.000 sebagai imbalan. Jason tidak setuju dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan toko. Si pria itu pun kembali memanggil Jason untuk menaikkan tawarannya sebesar $1.500. Tiba-tiba Jason melihat beberapa debitur di luar toko yang telah melacaknya melalui sebuah CCTV. Dia pun kemudian langsung meminta penjaga toko untuk membuat kesepakatan akhir sebesar $2.000 yang kemudian langsung disetujui oleh pemilik toko itu. Jason mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan segera bergegas pergi dari toko itu melalui pintu belakang sebelum para debitur datang menangkapnya. Scene kemudian terpotong dengan menampilkan seorang agen FBI yang bernama Lance Lessing yang terlihat menghadiri pertemuan yang bertujuan merumuskan rencana untuk menemukan tersangka utama mereka, yang tak lain adalah Jason, yang memiliki banyak alamat di Amerika Serikat dan tidak tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Setelah menugaskan petugas yang berada untuk misi tersebut, agen Lessing mulai mencari keberadaan Jason hingga pada suatu hari dia berbicara dengan seorang wanita bernama Melanie yang dijelaskan tinggal di lingkungan yang sama dengan tempat tinggal Jason baru-baru ini. Selama penyelidikan, Melanie mengungkapkan bahwa Jason telah tiba di lingkungannya pada 18 bulan sebelumnya dan tentu saja dia sangat mengenalnya. Dijelaskan, Jason memiliki kepribadian yang menawan dan sangat baik terhadap anak-anak yang dia buktikan pada saat dia memperlakukan putranya Melanie sebagai sahabatnya. Kapanpun Melanie membutuhkan bantuan, Jason selalu ada untuk membantunya. Hingga pada akhirnya mereka tinggal secara bersama. Look, when Everything all right? Nah, I'm almost. Saat ditanya, Melanie mengungkapkan bahwa Jason memberitahunya bahwa dia dan saudara laki-lakinya adalah seorang pengimpor dan juga pengekspor peralatan golf untuk mencari nafkah. Lessing bertanya apakah Melanie dan Jason memiliki sebuah hubungan intim, yang mana ditampilkan di sini. Terlihat Melanie membohonginya dengan berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Dia juga mengatakan kepada agen tersebut bahwa Jason meninggalkan rumahnya atas dasar bahwa istri saudaranya telah menderita kanker payudara dan dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Atas alasan tersebut, Lessing pun mengatakan kepadanya bahwa selama ini Jason telah membohonginya dikarenakan istri saudara laki-lakinya yang bernama Amy rupanya saat ini dalam keadaan benar-benar sehat, dan alasan Jason pergi dijelaskan hanyalah karena dia tak mau membayar sewa. Semua barang mewah, uang dan bahkan mobil BMW dan juga Cadillac milik Jason dijelaskan Lessing bukanlah miliknya, melainkan hasil dari sebuah curian yang kini menjadikannya sebagai buronan kriminal di AS. Sayangnya Melanie sama sekali tak mempercayai omongan agen tersebut. Michelle. Let's go down one more. Lessing kemudian bertemu dengan saudara perempuan Jason yang bernama Jamie untuk kembali melanjutkan penyelidikan, dan diungkapkan oleh wanita tersebut bahwa Jason dulunya sangat polos di masa kecilnya dan mengalami perubahan kepribadian yang disebabkan oleh ayah mereka. Dia mengungkapkan bahwa orang tua mereka bercerai dan ayah mereka selalu menyalahkan ibu mereka karena tidak memperjuangkan hak asuh anak-anaknya yang malah kini menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya, yang mana atas dasar itu mereka pun tak mendapatkan izin dari ayah mereka untuk bertemu dengan ibunya. Sebaliknya, ayah mereka sering menghadiahi Jason dengan uang dikarenakan Jason yang tidak pernah meminta untuk bertemu dengan ibunya. Praktek itu pun menjadikan Jason terbiasa dan haus akan uang, hingga membuatnya mulai menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mendapatkannya. Go down to the York. Hingga pada suatu hari, Jason pergi ke klub untuk menghabiskan waktu bersama seorang gadis. Namun terlihat dia yang tidak punya uang untuk membayarnya malah mendapat pengusiran dari pemiliknya. Come on. Fucking
Dan ketika dia diusir, beberapa debitur melihatnya dan dia mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya dia ditangkap oleh para debitur tersebut hingga memukulinya dengan begitu kejam. Para debitur itu meminta Jason untuk segera membayar hutangnya sebesar $80.000 dalam 3 hari berikutnya, sambil mengancam akan menghabisinya jika dia tidak bisa membayarnya. Tak ada pilihan, Jason pun setuju untuk memenuhi permintaan para debitur tersebut. Yes. Yeah. Oh, fuck. Untuk itu, Jason pun pergi ke sebuah bank untuk meminjam uang. Namun, pemilik bank malah mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat memberikan layanan kepadanya. Sebaliknya, pria tersebut malah menyarankan Jason untuk meninggalkan kota hingga membuat Jason sedikit kecewa. You want some advice, kid? Get out of town. Hal berikutnya, Jason pun mencoba untuk menemui ibunya, mencoba memanipulasinya untuk bisa mendapatkan uang. Dan setelah tiba, ibunya malah marah kepadanya, dikarenakan Jason yang tidak menelepon sebelum kedatangannya. Saat Jason masuk ke dalam, dia memberitahu ibunya bahwa saat ini dia telah menghasilkan banyak uang karena bisnisnya yang sukses. Bahkan, investor perusahaannya pun juga memperoleh laba atas investasi yang dia jalankan sebesar 200%. Kemudian dia menawarkan ibunya untuk menginvestasikan uangnya sebesar $20.000 dalam bisnisnya, dengan berjanji akan melipat gandakan investasi ibunya tersebut. For a fact, $20,000. Margaritas on the beach. Namun, dia malah mendapat tanggapan yang lain dari ibunya, yang berkata Jason yang tidak pernah mengunjungi rumahnya selama 3 tahun itu terlalu naif dengan berani ingin meminjam uang setelah beberapa tahun lamanya menghilang. Ibunya bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengetahui tentang bisnis, investor, dan keuntungan yang dibicarakan oleh Jason adalah sebuah kebohongan belaka yang dia yakini bukan kepunyaan Jason. Hingga pada akhirnya, Jason yang tak bisa mengibuli ibunya itu mulai memberitahu kepada ibunya bahwa saat ini dia dalam masalah dan hidupnya dalam bahaya. Namun, ibunya yang tidak peduli itu terlihat tetap tidak akan memberikan uangnya. Melihat tidak ada respon yang positif, Jason pun malah mengutuk ibunya sendiri hingga membuat ibunya marah dan menamparnya sambil memintanya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Malam harinya, Jason pun pergi ke pegadaian untuk menjual beberapa barang rampasan setelah dirinya berkali-kali melatih alur emosinya dengan mobil Cadillac mewah yang dibawanya. Saat ini, selama penyelidikan, Jamie mengungkapkan bahwa 10 tahun yang lalu, Jason tidak memiliki catatan kriminal dan biasa hidup damai bersama istrinya. Untuk itu, Lessing pun bertanya kepadanya, apakah ayah mereka juga hilang 10 tahun yang lalu pada tahun 1994. Jamie yang tercengang kemudian mengungkapkan bahwa 10 tahun yang lalu, ketika ayah mereka hilang, dia tiba di rumah mereka di mana Jason dan saudara laki-laki mereka satunya yang bernama David sedang sibuk mengeluarkan barang bawaan dari rumah mereka dan memasukkannya ke dalam sebuah truk. Jamie mencoba menanyakan alasan di balik hal ini, tetapi mereka memintanya untuk tidak terlibat. Jamie berulang kali bertanya kepada mereka di mana ayah mereka berada, tetapi mereka sendiri tidak tahu di mana dia berada. Jason menyuruh Jamie untuk tidak khawatir dan mencoba menghiburnya dengan mengatakan mereka harus berharap kembalinya ayah mereka. Setelah itu, David dan Jason pergi ke suatu tempat dengan truk tersebut, dan hingga pada saat ini Jamie pun masih tidak tahu di mana ayahnya itu berada. Dan pada tanggal 11 November, Jason terlihat pada sebuah ATM di mana terlihat transaksinya tidak dapat diproses, hingga kemudian dia melihat sebuah truk lapis baja yang kini dia jadikan sasaran untuk perampokan berikutnya. Dia mencari secara online cara melakukan perampokan truk lapis baja dan mempersiapkan diri sepenuhnya dengan membeli senjata bernama Glock dari toko senjata terdekat. Dan setelah dia membeli senjata itu, identitasnya termasuk foto sidik jarinya dan informasi terkait kontak lainnya diambil sebagai catatan oleh pemilik toko tersebut. Melalui informasi ini, agen Lessing pun berhasil melacak alamat yang diberikan Jason hingga membawanya ke apartemen seseorang bernama Kyle. Saat Kyle melihat agen FBI di sekitar apartemennya, dia mencoba melarikan diri, tetapi agen tersebut segera menangkapnya dan kemudian membawanya ke apartemennya untuk diselidiki. Lessing bertanya kepada Kyle menunjukkan foto Jason, apakah dia mengenal pria itu. Namun Kyle berbohong dengan berkata dia tidak mengenalnya.
Untuk itu, Lexing pun mengatakan kepadanya bahwa Jason telah memberikan alamat apartemen ini ketika dia membeli senjatanya. Kyle kemudian mengatakan kepadanya sebuah kebenaran bahwa dia memang bertemu dengan Jason, tepatnya ketika Jason menawarkannya untuk bersenang-senang dengannya sambil menggunakan narkoboy di apartemen Kyle. Kyle menjadi temannya karena Jason adalah pria yang menyenangkan untuk diajak berpesta, hingga pada suatu hari Jason memberitahu Kyle tentang rencananya untuk merampok sebuah truk lapis baja yang diparkir di luar teater. Dia memberitahu Kyle bahwa dia mengawasi penjaga yang membawa kotak berisi uang ke dalam truk itu setiap hari. Rencananya, dia berniat melakukan perampokan pada Senin pagi setelah hari Thanksgiving. Jason menghitung perkiraan kasar sebesar $300.000 yang dia yakini mungkin ada di dalam kotak tersebut. Motherfucker, you ever popped the dude? I haven't had to, but Yeah, Ketika Jason mengungkapkan bahwa dia akan membunuh penjaga itu terlebih dahulu dan kemudian mengambil uangnya, Kyle menjadi marah padanya dan menolak tawarannya. Jason kemudian mengancam Kyle dengan mendorongkan pistol ke arahnya hingga sempat membuat Kyle menjadi takut. Namun, Jason kemudian mengungkapkan bahwa pistolnya itu kosong dan dia hanya bercanda. Kyle yang marah mendorong Jason keluar dari apartemennya sambil diiringi Jason yang terlihat malah mengolok-olok Kyle. Setelah kejadian itu, Jason menelepon Kyle sebanyak 16 kali. Setelah bercerita, Lexing meminta petugas lain untuk menangkap Kyle hingga membuatnya kesal. Menurut pernyataan Melanie kepada Lexing, Jason meneleponnya 10 hari sebelum Thanksgiving dan meminta untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Dan dia dengan senang hati menerima permintaan tersebut dengan alasan dia dan putranya begitu senang kembali bertemu dengan Jason setelah setahun lamanya dan mereka tidak keberatan menjadikannya sebagai tamu di rumah mereka. Selama berhari-hari, Jason biasa mencatat waktu kedatangan truk targetnya di teater. Bahkan dia juga menghitung perbedaan detiknya. Hingga beberapa hari kemudian, Jason meninggalkan rumah Melanie tepat pada hari Thanksgiving dengan mengatakan bahwa dia perlu menghabiskan hari itu bersama saudara perempuannya. Hal ini tentu saja membuat Melanie dan putranya sedih, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Lexing memberitahunya bahwa Jason telah membohonginya lagi dikarenakan Jason rupanya tidak merayakan Thanksgiving. Jason rupanya tidak merayakan Thanksgiving itu bersama saudara perempuannya. Sebaliknya, dia menghabiskan hari itu sendirian di sebuah motel yang berjarak 5 mil dari rumah Melanie. Lexing bahkan menunjukkan pada Melanie sebuah foto Jason yang sedang berada di sebuah motel. Namun, wanita itu menolak bukti tersebut sambil mengatakan bahwa yang diceritakan agen itu bukanlah Jason yang dia kenal. Pada hari yang sama setelah berbicara dengan Melanie, Lexing pun pergi untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama David untuk mengatakan bahwa Jason memiliki kebiasaan memberitahu orang-orang tentang bisnis impor dan ekspor yang biasa dia jalankan bersama saudaranya itu. David menyangkal mengetahui hal itu dan kemudian adegan beralih ke tahun 2000 yang mana pada saat itu David terlihat sedang membantu Jason untuk merampok sebuah klub golf. Saat mereka berada di klub tersebut, Jason mencuri beberapa peralatan dan David tidak memberitahu pemiliknya tentang hal itu. Ketika David dan Jason meninggalkan klub, polisi mengikuti mereka dan melihat ini, David menjadi panik karena pernikahannya yang sudah dekat dan mulai takut jika kekasihnya akan meninggalkannya apabila mengetahui bahwa polisi telah menangkapnya dalam upaya perampokan tersebut. Untuk menyelamatkan saudaranya, Jason yang keluar dari mobil akhirnya dengan sengaja menyalahkan dirinya sendiri hingga membuat dirinya dipenjara. Adegan kemudian beralih ke Senin pagi setelah Thanksgiving. Pada saat itu, Jason berangkat bersepeda mengelilingi teater, sementara truk yang akan dia tuju akan segera tiba. Saat Jason tiba di teater, dia bersembunyi di suatu tempat dan menunggu penjaga keluar dengan membawa sekotak penuh uang. Dan saat penjaga itu keluar, Jason memuat senjatanya dan kemudian langsung menembak petugas itu hingga berkali-kali sebelum dia mengambil uang itu dan melarikan diri dengan sepedanya. Dia melempar sepedanya dalam perjalanan dan kemudian mencapai motel tempat dia tinggal. Saat dia membuka kotak itu, dia mengetahui bahwa itu hanya berisi $56.000, jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Jason kemudian menerima telepon dari Melanie dan berbohong padanya bahwa dia akan menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Setelah itu, dia melarikan diri dengan BMW dan polisi hanya dapat menemukan sepeda terbengkalai yang dia tinggalkan dalam perjalanan ke motelnya. Dia memarkir BMW-nya di sebuah unit penyimpanan dan kemudian tiba di rumah saudaranya dengan mobil mewah lainnya, di mana dia akan meminta bantuannya. Jason meminta David untuk membawa BMW-nya ke toko dengan merincinya
yang mana hal itu sempat membuat David menanyakan alasan dibaliknya. Jason tidak memberitahu alasannya hingga membuat David menolak memberikan bantuan apapun kepadanya dengan alasan dia sudah berhutang $20.000 kepadanya. Jason mengingatkannya saat dia menghabiskan malam di penjara setelah dia menyelamatkan kehidupan pernikahan David. Bahkan untuk bertemu dengan istri dan anaknya David pun, Jason merasa tak pernah mendapat kesempatan karena David yang selalu melarangnya. Jason pun kemudian pergi dengan kekecewaan. Namun saat dia pergi, David berubah pikiran dan sepakat akan membantunya dengan meminta kunci mobilnya, yang mana hal itu membuat Jason memeluknya sambil menangis. Give me the keys. Stop. You know what this reminds me of, right? Setelah itu Jason pergi menemui saudara perempuannya dengan Cadillacnya dan tinggal di rumahnya. Dan keesokan paginya saat Jason bangun, dia mendapat telepon dari David yang memberitahunya bahwa dia ada di berita di mana-mana karena telah membunuh seorang penjaga dan mengambil sekotak penuh uang. Jason terkejut mengetahui hal itu. Terlebih lagi, kabar tersebut telah sampai ke telinga Melanie, ibu Jason, dan juga Jamie. Dan ketika Jamie menghadapkan Jason karena membunuh seorang pria karena uang, dia berbohong kepadanya, mengatakan bahwa perampokan itu telah dilakukan oleh teman idiotnya yang tak lain adalah Kyle. Dan sekarang dia menyalahkan semua ini kepadanya. He's framing you. How the fuck is he? Because I saw the fucking misunderstanding. Jason, what? Jason menambahkan bahwa dia telah menjual senjatanya kepada Kyle dan sekarang dia menggunakan senjata itu sebagai bukti untuk melawan Jason. Jason memberitahu Jamie untuk tidak memberitahu polisi bahwa dia ada di sini tadi malam dan kemudian bersiap untuk meninggalkan apartemen Jamie. Namun saat dia mencapai pintu, senjatanya malah jatuh. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa dia tidak menjual senjatanya kepada Kyle dan telah berbohong kepada Jamie. Jamie pun akhirnya menangis, tapi Jason meyakinkannya bahwa dia mengatakan hal yang sebenarnya. I always tell you. Jason. Kemudian ketika FBI menghadapi Jamie, Lansing menanyakan nama mobil tempat Jason melarikan diri sebelumnya. Dan nampak Jamie berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa Jason telah pergi dengan menggunakan BMW Silver. FBI menggeledah Jason dengan BMW Silver dan secara tidak sengaja malah menangkap David yang tak lain bukan tersangka sebenarnya. Begitulah cara Jason menghilang dari pandangan agensi dengan mulus. Dan ketika David diinterogasi oleh Lansing, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengetahui lokasi Jason. Lansing memintanya untuk memberinya petunjuk apapun yang mungkin membawanya ke Jason. Dan sebagai imbalannya, Lansing akan membantunya untuk mengurangi masa tahanannya yang dianggap telah membantu perampok. Sebagai tanggapan, David pun memberitahu agen FBI tersebut bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan Jason dengan cara yang sama seperti mereka yang tidak pernah menemukan ayah mereka yang telah hilang 10 tahun yang lalu. Obstruction of justice isn't... Sementara itu, ibu Jason bertemu dengan Jamie dan meminta kepadanya untuk segera memberitahu FBI bahwa dia telah berbohong kepada mereka untuk menyelamatkan Jason sebagai saudara laki-lakinya. Jamie awalnya tidak mau, namun dia akhirnya menelpon FBI, memberitahu mereka bahwa dia telah berbohong tentang mobil Jason yang sebelumnya telah dia katakan. Ketika Jamie bertemu agen Lansing untuk kali berikutnya, dia memberinya sebuah kotak hadiah Jason, termasuk beberapa item sebagai kenangan masa kecil mereka dan juga sebuah DVD tempat dia menulis kehidupan Jason. Lansing meyakinkannya bahwa dia akan mengembalikan semua barang itu setelah Jason tertangkap dan kemudian pergi meninggalkan apartemen. Dan pada tanggal 16 Januari 2005, FBI akhirnya menemukan Cadillac Jason di sebuah bandara internasional Portland hingga membuat pencarian mereka terus berlanjut. Hingga hampir 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2007, nama Jason pun akhirnya masuk dalam daftar 10 orang paling dicari FBI di samping Osama bin Laden dan juga White Bulger. Film pun berakhir dengan menampilkan keberadaan Jason yang hingga pada saat ini tidak diketahui oleh siapapun. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Benar-benar ending yang begitu mengagumkan.